Theta sama dengan omega 0T plus setengah alfa T kuadrat. Di mana kemarin S itu nanti akan menjadi theta, V akan menjadi omega, A akan menjadi alfa, ya kan? Ini adalah translasi, di sini adalah rotasi. Satuannya radian per sekon, satuannya radian per sekon kuadrat. Berarti di sini kemarin kita sudah persamaan ini, yaitu ini adalah GLBB atau gerak lurus berubah beraturan atau gerak rotasi. Ini gerak rotasi. Gerak rotasi. Ternyata gerak rotasi itu adalah penurunan dari gerak lurus berubah beraturan yang di kelas 11, kelas 10 dulu yang sudah diajarkan. Oke. Tahu sama dengan FL ini apa? Sama I. Kalau kemarin kita punya, lah ini misalkan ada sebuah batang, ini seperti ini, diputar, putar ke sana. Ini ada sebuah massa M, ini R kuadrat, ini R. Kalau ini satu, ada benda lagi yang nempel sini, ada tarik ini, kemudian diputar gitu ya, M2 di sini R2, kemudian ke sini M3, ini R3, maka inersianya adalah sama dengan sigma MI RI dikuadratkan atau sama dengan M1 R1 kuadrat M2 R2 kuadrat plus M3 R3 kuadrat. Ini kemarin ya sudah dijelaskan ini. Itu MI RI kuadrat atau M1 R1 kuadrat plus M2 R2 kuadrat dan seterusnya. Oke. Nah, oke, dicamkan dulu ini betul-betul. Tau sama dengan F kali L, oke. Oke, nah sedangkan tau itu apa? Kalau misalkan di sini adalah sebuah benda, oke, dengan panjang L, misalkan ya, dengan panjang L, kemudian ini diputar, di susi sini, diputar dengan arah jarum jam. Ini kalau ada sebuah W1, ini ada W2, misalkan ya, ini W2, terus kemudian di sini ada sebuah tali. Oke, contoh ya, contoh. Ini ada putaran ini, misalkan ini benda kalau tidak dikasih tali, itu benda ini akan bergerak gini, seret gini. Tapi karena ada tali, maka dia tertahan oleh tali. Nah ini tertahannya di sini. Ini adalah memakai persamaan bahwa sigma tau sama dengan 0. Ya kan? Sigma tau sama dengan 0. Ini tau ya. Bacanya tau, ya kan? Tau. Oke, ini kemarin juga. Ya kan? Ini prinsipnya adalah yang pertama, tau itu sama dengan F kali L. Ya kan? Lengan momen. Lengan momen ini syaratnya ya, syaratnya L itu harus tegak lurus ini bacanya tegak lurus ya, terhadap sumbu putar. Sedangkan F ini harus dengan searah jarum jam. Itu positif, berlawanan negatif. Nah, berlawanan arah jarum jam. Oke, jarum jam negatif. Gini Mas Mbak, artinya kalau misalkan di sini adalah L1, di sini adalah misalkan L2 misalkan ya. Oke, L ini L1 ini L2. W1 di sini adalah berat benda misalkan ya. W1 ini misalkan 10 Newton, beratnya berarti masanya 1 kilo. Di sini dikasih beban lagi 20 Newton. Berapakah T-nya ini? Tegangan talinya. Kan? Ini ada sebuah benda ditarik ke atas tali gitu ya. Tali ini putus, ini TW. Tapi di sini dikasih apel misalkan, di sini dikasih apa? Nah ini digambarkannya seperti ini. Oke, dicamkan dulu ya. Berarti ada M1, ada M2 misalkan di sini apel atau di sini apalah gitu ya benda lain.
Yang ini besarnya 1 kilo bendanya itu, ya. Nah, di sini 20 Newton atau 2 kilo. Berapakah tegangan talinya? Berarti caranya adalah sigma tau, berarti ya F1L1 plus F2 kali L2, oke? F1L1 kali L2. Lah, T-nya ini bagaimana, Pak? T-nya ini kan berlawanan jarum jam. Loh, kenapa? Karena jarum jam itu ke kanan, ya kan? Kalau berlawanan ke kiri, kan? Kalau berlawanan, berarti di sini min T kali L. 2 sama dengan 0. Ya kan? Oke. Kalau L1 ini sama dengan, berarti kan di situ ya, L1 berarti kan pendek, sama dengan L2 itu ya, kalau tak ulang. L2 itu berarti sama dengan berapa sih? Kalau di tengah, berarti menjadi, kalau sampai tengah kan L1 kan, berarti 2L1, kan? 2L1. Nah, terus kemudian, kalau misalkan di sini saya masukkan, berarti L1 kan setengah L2, ya kan? Kalau di sini kita masukkan ya, F1 berarti kan W1. Berarti F1 kan W1 di sini. Maka tak tulis W1 kali L1 plus W2 kali L2 sama dengan T-nya naik ke kanan, berarti min jadi plus kan L2. Oke. Kita masukkan berarti ini 10 Newton setengah L2. Oke, L1 kan L2 toh, plus W2 kali L2 sama dengan W2 sudah ada 20 Newton. Di sini T yang ditanyakan ya, ini L2. L2, L2, L2. Berarti ini kita kali 1/L2, ya kan? Atau L2-nya dihilangkan semua. Boleh toh? Maka akan menjadi 10, ini 5 plus 20 sama dengan T. Maka T-nya 25 Newton. Oke. Itu adalah cara untuk mencari T-nya itu. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan, Mas Mbak? Tidak ada? Ada yang ditanyakan, monggo dipersilakan. Oke, kita masuk lagi. Nah, sekarang, oke, ini tak tambah lagi ya. Nah, sekarang bagaimana benda, oke, ini kan baru L itu kan, tau kan, I sama tau kan. Nah, sekarang adalah kemarin Pak Eko menggambarkan tentang gerak sebuah bola yang sedang meluncur. Nah, kayak gini. Kalau bolanya ini ke sini tok dengan V, ya kan? Dan bola, misalkan ini bola, ini selain meluncur, dia juga menggelinding, sama-sama nilainya H1, sini juga H1, misalkan di sini 80 meter, di sini masanya 2 kg, bola, di sini juga H1 80 meter, masanya 2 kg. Oke. Nah, sekarang kita tanya, bola pejal, kan? Sebuah bola pejal. Rumusnya apa, Pak? Berarti kita lihat di kemarin. Ini nih. Oke. Ini bola pejal. Bola pejal berarti yang atas kan? Rumusnya apa? Setengah I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Ini harus hafal nih. Ini harus paham banget ya. Berarti mr kuadrat, setengah mr kuadrat, dan selanjutnya ini kamu harus benar-benar paham. Oke. Oke. Maka kalau kita kembali ke sini lagi, nanti kan kemarin sudah dikasih ya. Berarti I-nya, berarti kalau yang menggelinding,
I ini adalah 2/5 MR kuadrat. Kalau yang di sini, I-nya sama dengan 0. Loh, kenapa I-nya 0? Karena I sama dengan MR kuadratnya, ini tidak begini, ini omeganya sama dengan 0. Kan? Omeganya 0. Oke, daripada bingung, ini tak buang. Berarti ini adalah benda meluncur. Meluncur dok. Kalau ini benda menggelinding. Harus paham nih ya. Apa bedanya meluncur sama menggelinding? Nih, kalau meluncur itu celorot, kalau menggelinding muter-muter dari atas ke bawah. Berarti di sini ini sudutnya theta. Oke. Ini theta. Oke, kita kerjakan sekarang. Kalau ini posisi 1, ini posisi 2, atau ini A, di sini posisi B, berarti kayak gini kan. Oke. Maka kan energi mekanik A sama dengan energi mekanik B. Maka kalau kita kerjakan berarti EKA plus EPB, kemarin sudah sebetulnya, sorry, ini A lagi, ini B, plus EK, EPB. Berarti EKA, berarti di atas dia kan masih 0 tuh kecepatannya. 0. Berarti MGHA. Di bawah EPB-nya kan 0, karena HB-nya kan 0. Kan HB-nya sama dengan 0. Berarti menjadi setengah MVB kuadrat. M-nya hilang kan? Maka V-nya akar 2G kali H. Berarti menjadi akar 2 kali 10 kali, ini kalau misalkan 80 cm aja, berarti 0,8 kan? 0,8 toh? Berarti menjadi akar 16. Berarti 4 cm meter persegi. Diulang, berarti V-nya di sini adalah akar 2GH. Camkan betul, benar-benar ini konsep. Kalau yang di sini bagaimana Pak menggelinding? Nah ini hati-hati. Berarti di sini A, di sini B persis posisinya MAA plus EMB. Berarti EKA plus EPA, sama dengan EKB plus EB. Oke. Nah, kalau EPA ini berapa? Ini kan 0 kan tadi kan? Ya sama. Ini juga 0. Cuma di sini EPA, cuman di sini ini ada I, ada V, ada omega. Maka kita punya rumus EK translasi sama dengan setengah MV kuadrat. Ini yang menggelinding, yang meluncur. Yang menggelindingnya EK rotasi sama dengan setengah I omega kuadrat. Sehingga di sini akan menjadi EK translasi ditambah EK rotasi. Kan EPA ditambah sama dengan EK translasi plus EK rotasi. Maka kalau kita kerjakan MGHA sama dengan setengah MV kuadrat plus setengah I omega kuadrat. Kita masukkan ya, MGHA setengah MV B kuadrat plus I-nya adalah ini setengah 2/5 MR kuadrat, V-nya adalah V per R dikuadratkan. Ini hilangkan ya, masanya hilang semua, 2-nya hilang, maka menjadi GHA sama dengan setengah VB kuadrat plus 1/5 VB kuadrat. Setengah ditambah 1/5 kan gampang, yaitu jadikan 10 ya. Berarti, ini ke sana ya. Oke. Berarti GHA sama dengan,
menjadi berapa? Setengah ditambah berapa? 1/5 PB kuadrat, ya kan? Dijadikan 10 gitu ya. Berarti menjadi 5 plus 2 PB kuadrat atau 7/10 PB kuadrat. Maka PB sama dengan akar dari 10/7 GHA atau dimasukkan akar 10/7 kali 10 dikalikan 0,8 ketemu meter sekon. Oke, ada yang mau ditanyakan Mas Mbak? Ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Tidak ada. Oke. Pak Eko, tadi tak simpulkan berarti, bisa disimpulkan ya. Berarti kalau bendanya di sini, kan? Kalau bendanya cuma kayak gini tok, dan di sini ada V, ada omega, sehingga menjadi I, ada I, maka V itu sama dengan akar 2GH. Ya, akar 2GH. Kalau yang sini V sama dengan akar 2GH M plus 1. Di mana M itu sama dengan MR, apa di sini adalah K seperti apa? KMR kuadrat. Sini kan KMR kuadrat. Oke, sebagai contoh ya, sebagai contoh. Tadi di soal, I itu sama dengan apa? 1/5 MR kuadrat. Maka K-nya berapa? 1/5. Ya kan? Maka V sama dengan akar 2GH per 1/5 ditambah 1. Ya kan? Berarti akar berapa? 2GH, ini 5, 5-nya di bawah ya, 5, di sini 1, di sini berapa? Dijadikan 5, berarti menjadi 5 ya kan? Ini sorry 2/5 ya, 2/5, 2/5. Di sini 5 gitu ya. 5 naik ke atas berarti menjadi akar 10 sub 2 kali 5 kan? GH per 7. Persis seperti soal ini, 10 GH per 7. Sehingga kalau ketemu soal nanti, untuk mempercepat jawaban, tidak usah memakai jawaban ini. Kenapa? Ya kalau kepingin paham benar, pakailah ini. Kalau tidak, bisa memakai rumus mencongak ini. V akar 2GH per K plus 1, bisa kalau yang menggelinding, kalau yang meluncur, V sama dengan akar 2GH. Oke. Ada yang mau ditanyakan Mas Mbak? Oh, nihil, alhamdulillah sudah. Oke. Halo, ada yang mau ditanyakan? Kita belum latihan soal ya. Ini masih materi, Oke. Oke, kalau nggak ada yang tanya, lanjut. Kita masuk lagi. Oke. Nah, sekarang itu adalah benda yang untuk itu apa namanya? Tadi adalah benda miring. Sudah. Ini benda tegar. Ini benda miring. Sekarang ada lagi kemarin Pak Eko kasih contoh yaitu tentang rotasi pada sebuah silinder pejal. Ini ya, kayak gini. Nah, kemarin udah gini kan. Lonelon ya. Berarti ini adalah M1 misalkan 2 kg. M2 sama dengan 4 kilo. Oke. M di sini sama dengan misalkan 4 kilo juga. Memakai silinder pejal. Ini silinder. Oke. Silinder pejal. Silinder pejal. I sama dengan setengah MR kuadrat. Pak, dari mana Pak I setengah MR kuadrat?
Pengen tahu? Oke, tak kembali ke PPT yang di PDF kamu kemarin di sini. Nah, ini loh Mas, Mbak, bahwa inilah silinder pejal yang melingkar nomor 2 di tengah nih. Kalau yang bawah, silinder berongga. Silinder pejal berarti berapa? Setengah MR kuadrat. Kalau silinder berongga, MR kuadrat. Maksudnya pejal sama tidak apa sih? Dalamnya ada. Dalamnya ada. Kan? Ada benda barangnya. Tapi kalau yang berongga tidak ada. Contohnya cincin. Kan cincin. Oke, berarti setengah MR kuadrat ya. Dipahami betul ya, itu dari mana hasilnya? Oke, setengah MR kuadrat. Berarti di sini ada setengah MR kuadrat. Ini setengah. Oke. Nah, dua soal. Yang satu, dia ada alfanya. Ini misalkan alfanya. Yang satu tidak ada alfanya. Yang satu ini adalah nah, sama aja persis. M2 4 kg. Ini M1 2 kg. Di sini licin. Licin. Artinya kalau licin dia muter. Dia nggak berputar, ini licin. Dia alfanya sama dengan 0. Taunya itu 0. Tahu ini kan F kan? Nah, ini F, ada gaya. Nah, ini kan T gitu ya. Ini T. Ini T itu kan gaya. Ini adalah lengan momen, maka sigma tau sama dengan 0. Kan kali alfa. Kalau alfanya 0 berarti 0. Berarti dia licin. Oke. Kalau ini ikut berputar. Kalau yang licin dulu ya. Yang licin ini kan sigma taunya sama dengan I kali alfa. Kalau alfa sama dengan 0, maka sigma tau sama dengan 0. Licin ya. Berarti langkah pertama gimana Pak? Lukiskan arah percepatannya. Ke sana kan? Nah ini A-nya. Berarti dari sini naik ke atas. Arah bendanya itu kemana? Kita punya rumus sigma F sama dengan M kali A, hukum Newton 2, ya kan? Kelas di SMP ada, kelas 10 ada. Sigma F sama dengan sigma M kali A. Oke. Nah, sekarang kita gambarkan gayanya. Gayanya kemana nih, Pak? W1. Ini gayanya kemana, Pak? W2. Kalau masanya 4 kilo, W-nya berapa? M2 kali G berarti 40 Newton. W1-nya berapa? M1 kali G. 2 kali 10 sama dengan 20 Newton. Oke. Yang searah dengan A akselerasi, berarti W2 kan? W1-nya gimana? Dikurangi karena berlawan arah. Sama dengan M1 plus M2 karena sigma ya. Dikalikan A. Oke. Nah, Pak, terus kemudian yang T-nya bagaimana? Kan saling menghilangkan aksi reaksi. Berarti di sini kemarin. Oke. Saling menghilangkan T atas T bawah ini sama T sama. Maka di sini menjadi 40 min 20 sama dengan 4 plus 2 dikalikan A. Berarti 20 dibagi 6 sama dengan A. A-nya sama dengan 20 per 6 atau berapa? 10 per 3 meter per sekon kuadrat. Oke. Ini. Berapa kecepatan benda apa namanya? T-nya. Kita hitung ya. Oke, T-nya berapa? Oke, T-nya berapa? Kita hitung. Berarti T itu berasal dari sini nih. Ini benda pertama. Ini benda kedua, ya kan? Kita hitung ya. Jadi dari benda pertama, di sini W1, di sana T1, di sana A, gitu ya. Oke. Kalau yang benda yang kedua yang di sini, ini W2, di sini T2, A-nya ke bawah. Oke. Sini berlaku persamaan gimana? Sigma F, sigma M kali A. Ini
Podo wae sigma F, sigma M kali A. Searah dengan apa? T1 min W M1 kali A. Ini satu kan? Ini sama saja. Ini yang searah dengan A berarti W2 min T2 M2 kali A. Oke, maka kita kerjakan. Berarti T1, W1 berapa di sini tadi? 20. Sama dengan 2 kali berapa? 10/3. Berarti T1 sama dengan 20 plus berapa? 20/3. Menjadi 3, 20, ini 60 kan? Berarti menjadi 80/3 Newton. Oke. Seperti itu Mas Mbak. W2, berapa W2? W2 40. Min T2. Ya kan? M2 4 kilo. Ini 10/3. Maka 40 min T2 sama dengan 40/3. Maka T2 sama dengan, naik ke sana jadi min ya, berarti sama dengan 40 dikurangi 40/3. Berarti 120/40 dibagi 3 ya kan? Kan sama aja ya. Berarti menjadi berapa? 80/3. Ketemunya sama, berarti jawabannya benar. Untuk benda yang dia tanpa percepatan. Dicamkan dulu. Oke, kita masuk lagi. Sekarang adalah nomor selanjutnya, yang ini ya. Oke. Pak, bagaimana kalau misalkan tahunnya ini berubah? Tahunnya berubah, A-nya akan berubah menjadi A sigma F per sigma M per sigma I per R kuadrat. Nah, ini beda dikit rumusnya. Nah, kalau yang ini adalah A sama dengan sigma F per sigma M. Nah, untuk katrol, licin, A sama dengan sigma F per sigma M. Katrol untuk bola pejal, dia ikut bergerak, A sama dengan sigma F per sigma M plus sigma I per R kuadrat. Oke, kita gambarkan ya. Persis seperti tadi. Kan? Cuman ini ada I-nya. Ini A-nya ke sana. Ini W2-nya. Ini W1-nya. Di sini ada T1-nya. Di sini ada T2-nya. A-nya naik ke atas. Oke. Maka kita kerjakan searah dengan A. Berarti di sini adalah W2 min W1 per M1 plus M2 plus I-nya adalah setengah M katrol dikalikan R kuadrat per R kuadrat. Oke. I-nya adalah setengah MR kuadrat. Nah, di sini kita masukkan setengah MR kuadrat. R-nya ini kan hilang kan? Sorry. R-nya ada hilang kan? Oke. Berarti menjadi W2 min W1 per M2 plus M1 plus setengah M katrol. Ini M katrol. Maka W2 berapa di sini? 40. Karena di sini 4 kilo ya. W1 berapa? 20 Newton. Berarti 40 dikurangi 20 per. Oke, 4 plus 2 plus setengah. M katrolnya berapa? M katrolnya adalah 4. Berarti di sini 2 ya. Berarti di sini 20 per 8. Kalau dibagi 2 berarti menjadi 10 per 4. Oke, atau 5 per 2. 5 per 2 meter per sekon kuadrat. Ini adalah percepatannya. Pak, berarti percepatannya beda? Beda. Karena apa? Jelas, kalian misalkan ngerek air,
Yang satu licin, yang satu peret, ya kan, nggak ada pelumasnya. Enak mana? Ya enak yang licin. Maka yang licin percepatannya lebih besar. Di sini 10/3, di sana 5/2. 5/2 itu 2,5. Kalau 10/3, 3,33. Berarti kalau begitu enak mana? Ya enak yang licin. Nah, ini adalah yang kenyataan. Oke, berapa T-nya? Ya podo wae. T-nya berarti kan ini adalah W1, ini T1, ini adalah naik A. Kemudian yang di sini adalah W2, ini T2, A-nya ke bawah. Ini berarti sigma F, sigma M kali A, berarti searah dengan dengan A, berarti T1 sama dengan W1, sorry, T1 dikurangi W1, M1 dikalikan A. Maka T1 min W1 tadi 20 sama dengan 2 kali 5/3. A-nya 5/2, sorry. 5/2. Ini hilangkan, maka T-nya 15 Newton. Oh, 25 Newton. Ini naik ke sana kan jadi positif ya. Oke, nah ini T-nya berapa? Sama, sigma F sama dengan sigma M kali A. Maka searah dengan A, W2 min T2 sama dengan M2 kali A. Sehingga W2-nya berapa? Tadi adalah 40, min T2 sama dengan 4. A-nya adalah 5/2. Ini ketemu 2, maka ini 40 min T2 sama dengan berapa ini? 10. Oke. Kenapa kok beda? T2-nya berarti 30 Newton. Kenapa ini beda? Betul apakah salah? Betul. Tapi ini ketemunya kok sama, Pak? Karena untuk benda yang licin ini, itu T-nya sama, tetapi untuk benda yang yang tidak licin, beda. Satunya 25, yang satunya 30 Newton. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Mas Mbak? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Mbak Nur Azika Askia? Gimana Mbak Nur? Enggak? Suaranya dinyalakan, kalau mau bertanya silakan. Oke. Kalau tidak bertanya, akan saya teruskan ke contoh soal. Ada 5 soal nih. 5 atau banyak ternyata. Oke, kita mungkin lebih waktu ya, lebih dari 1 jam nggak apa-apa. Oke, ini soal saya ngopi barusan. Ini salah nih, nggak usah pakai ini ya. Oke, batang AB masanya 2 kg, panjang melalui A, berarti di sini A, berarti IA adalah 8 kg meter persegi. Inersia ya. Bila diputar di IO, IO-nya ini jadi berapa? Apabila masanya, 2 kg. Oke. Panjangnya sama berarti deh. Kita lihat ya. Ini berarti L1, di sini adalah ke sana langsung berarti 2L1. Kalau ini L, berarti yang lainnya adalah 2L ya. Oke. Pak rumusnya gimana, Pak? Kita lihat. Daripada ngarang, lebih baik kita lihat. Oke, jadi di sini. Nah, oke. Kalau di tengah I-nya adalah, coba kita lihat. Kalau di tengah I-nya adalah 1/12 ml kuadrat. Kalau di pinggir 1/3 ml kuadrat. Muaranya di sini, Mas Mbak. Kamu harus paham benar. Ya, di tengah 1/12 ml kuadrat. Kalau di pinggir 3 ml kuadrat. Coba kita lihat sini. Berarti, coba. Oke, kita lari ke soal lagi. Masih berbagi ya. Berarti adalah oke. Berarti kalau di tengah, ya di tengah berarti IO kan? IO berarti di sini. IO adalah sama dengan 1/12 ml kuadrat. Kalau di samping A adalah 1/3 ml. O ini A kuadrat. Ternyata masanya hilang.
Ya kan? Oke. LO sama LA itu berapa? Kalau O berarti di tengah, LA berarti keseluruhan kan? Berarti LO itu L, ya. Kemudian L A sama dengan berarti 2L. Ya kan? Kalau kita masukkan berarti di sini 1/12/1/3. Kalau misalkan kita masukkan langsung ya, 1/12 dikalikan 3/1 gitu ya. Dikalikan LO-nya berapa? L. LA-nya 2L dikuadratkan. Berarti IO per 8 sama dengan, oke, ini ketemu ini 4 ya. Berarti 1/4, L dengan L hilang, berarti 1/4. Maka IO sama dengan 8/16 atau setengah. Oke, ketemunya adalah setengah kilogram meter persegi. Oke, nomor 2. Sebuah katrol pejal masanya 2 kg berhubung. Nah, di sini. Oke. Aduh, susah sekali, Dok. Nah, gini ya. Ini bendanya, Dok. Nah, kayak gini. Ini tetap, Mas Mbak, ini adalah juga persis seperti tadi. Ini adalah T, ini T. Cuman di sini harus seperti ini. Ini adalah W-nya ke bawah. Karena gaya gravitasi ini adalah normal bidang, gitu ya. Ini adalah gaya sentripetal. Tak ulang, kalau ada sebuah benda seperti ini, maka W-nya ke bawah, N-nya ke sana. Oke, yang melawan gaya adalah gaya sentripetal. Pak, kalau benda miring gimana? Sama aja. W-nya ke sini, ya kan? Maka kalau di sini theta, maka di sini adalah ada, oke, ini tetanya berarti di sini kan, berarti W cos theta, ini adalah W sin theta, di sini adalah N-nya, gaya netralnya. Oke. Berarti kalau begitu, A-nya kemana Pak? Ke sana. Berarti gimana Pak? Rumus A sama sigma F per sigma M. Bergerak nggak ini katrolnya? Berlari, katrol sini kemudian dibalik. Jika M1 licin, nah kalau licin rumusnya cukup ini, tidak usah memakai inersia, yaitu rumusnya gini, plus sigma I per R kuadrat. Cuman ini sama dengan 0, karena licin. Maka F sama dengan sigma F per sigma M. Oke. Ini adalah W2, ya kan? W1-nya di sini, berarti berapa? W2 min Fsen, Fs. Loh, kenapa kok W1? Enggak, W1 enggak masuk. Kenapa? Karena yang masuk searah dengan atau berlawanan dengan A yang sejajar ya, adalah Fs sama W per M1 plus M2. Sehingga menjadi W2-nya berapa? W2-nya adalah 50. Fs-nya licin berarti 0. Ya kan? 0, oke. Per M1-nya berapa? M1-nya 3 plus 5, berarti 50 per 8 meter per sekon kuadrat. Tentukan percepatan, berarti sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan, Mas Mbak? Dipersilahkan langsung. Oke. Ada yang keluar satu orang. Nanti akan kelihatan siapa orangnya, tak tunjukkan ya. Oke, sekarang kita masuk lagi. Oke, sekarang nomor selanjutnya. Oke, massa katrol adalah 2 kilo. F-nya 12,2 Newton. Oke, berarti massa katrolnya 2 kilogram. Oke, kalau F-nya 12,2 Newton, maka M-nya berapa ya? 12,2 dibagi 10 kan? Karena F sama dengan M kali G toh. Oke, berarti menjadi 1,22. Berarti bendanya ke sana kan? Seret.
Gini kan? Oke. Ini 100 Newton. Ini 100 Newton karena ini 10. Cari tegangan T. Oke. A sama dengan sigma F. Oke. Sigma F per sigma M plus sigma I per R kuadrat. Pak, ini licin enggak? Enggak, karena ada katrol dan tidak diketahui licin, berarti dia ini dipakai. Katrol pejal, Pak. Katrol pejal adalah I setengah MR kuadrat. Berarti menjadi F 12,2, ya kan? Dikurangi 100 dibagi sigma M berapa? Berarti M1 persen. Oh ya, di sini tak ulang lagi aja biar mudeng. Berarti F min W1 per M1 plus M2 plus setengah I per R kuadrat. Oke. Berarti di sini sigma M1-nya berapa? 10 plus 2 apa ya? 1,22 plus setengah dikalikan MR kuadrat. MR-nya berapa? 2. Berarti di sini ketemu 1. Berarti ini adalah menjadi berapa nih? 100 dikurangi 12,2. Ini ketemu. Kok negatif, Mas? Mbak, karena diperlambat. Diperlambat, bukan dipercepat. Oke. Berarti di sini kan 122, ya kan? Langsung hitung aja ya, 122. Oke. 122 kurangi 100 berarti 22. Ini ketemu 1, berarti di sini 2,22, ini 12,22. Wis ini aja. Meter per sekon kuadrat. Pak, udah ketemu belum? Yang dikerjakan adalah tegangan tali. Berarti di sini, ini adalah W1, sana T ada ke atas A, ya kan? Berarti menjadi sigma F sama dengan sigma M kali A. Sigma F apa? Berarti T min W1, M1 kali A. Ketemu nanti T-nya berapa. Ada yang mau ditanyakan, Mas Mbak? Tidak ada. Oke, sekarang seperti ini. Sebuah benda, nah ini pada katrol pejal, sama aja persis seperti tadi. Ini adalah WA, ini adalah WB, ini naik ke atas turun T, gitu ya. Di sini adalah I-nya pejal, berarti setengah MR kuadrat. Kan, maka A sigma F per sigma M plus sigma I per R kuadrat. Berarti yang searah dengan A yang mana? Oke, B-nya 4 kilo kan, berarti ke sana kan ya. Berarti adalah A sama dengan WB min WA, berarti menjadi MA plus MB plus setengah MR kuadrat, kan? Di sini katrol per R kuadrat, ini ulang. Oke, WB-nya berapa? WB-nya di sini kan, berarti 40 min 20 per 4 plus 2 plus setengah dikalikan 4. Berarti 20 dikurangi 8 meter per sekon kuadrat. Selesai. Dicamkan dulu. Oke. Kita masuk lagi. Nah, ini sudah jadi ada ya. Ini nanti silakan dikerjakan ya. Tolong dikerjakan sendiri nih. Oke, kalau akan mengerjakan yang miring nih, yang miring ya. Karena waktunya sudah mepet. Bola pejal bermasa 10 kg mula-mula diam kemudian dilepaskan dari ujung sebuah bidang miring dan mulai bergerak. Translasi rotasi. Berarti benda di sini seret, ini ya. Benda itu mengalami V juga mengalami omega. Ini translasi, ini rotasi. Kalau ini theta, di sini H 28 gitu ya. Tentukan kecepatan di bawah.
bola pejal. I berarti 2/5 MR kuadrat. Berarti K-nya sama dengan berapa? 2/5. Ya kan? K-nya. Maka I sama dengan akar dari 2GH per K plus 1. Kan? K-nya berapa ini, Pak? 2/5. Berarti akar dari 2 kali 10 kali 28. Oke, 28. Oke, dibagi K-nya adalah 2/5 ditambah 1. Oke, berarti menjadi naik ke atas, jadi berapa nih? 2 kali ini 48, berarti 48 dibagi 5, berapanya akar dari kalau kayak gini 5 di sini kan berarti menjadi akar 2G ya. H, oke sorry hanya rubah dulu 2 G kali G kali H per 5/2. 2/5 dikalikan 1 berarti kan 5/5 kan, berarti menjadi akar 2GH 7/5. Naik ke atas menjadi V sama dengan akar 10GH per 5. Per 7. Sama aja persis. Ini dimasukkan akar 10 0,8 berarti di sini 10 2,8 dibagi 7. Oke. 28 bagi 7 berapa ya? Oke, sini kita masuk ya. Kemudian sebuah silinder pedal masanya 10 kg. Masing-masing 10 cm menggelinding. Menggelinding strap. Ini bendanya P, di sana omega gitu ya. Berapakah kecepatan kinetiknya? EK berarti menjadi EK rotasi ditambah EK translasi. Berarti setengah I omega kuadrat plus setengah MR kuadrat, ya kan? Berarti di sini silinder pejal berarti setengah, I-nya berarti silinder pejal setengah MR kuadrat kan? Kalau yang berubah kan MR kuadrat. Setengah MR kuadrat per P per R dikuadratkan plus setengah, oke, MR kuadrat. Oke. Berarti MV kuadrat, ini MV kuadrat. MV kuadrat. Berarti menjadi, ini R-nya hilang ya, menjadi 1/4, ya kan? MV kuadrat plus setengah MV kuadrat. Setengah tambah 1/4 dijadikan berapa nih? Menjadi 3/4 MV kuadrat. Menjadi 3/4, M-nya adalah 10, oke, P-nya adalah 8 kuadrat. Atau 8 kali 8, ini dengan ini ketemu 2 ketemu 3, 6 dikalikan 8, 6 kali 8, 50 berapa itu ya? Berarti di sini ketemu Newton. Apa? Joule. $480 ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan, Mas Mbak? Tidak ada? Oke. Soal terakhir. Silinder pejal I setengah MR kuadrat bahasa menggelinding tanpa selip. Ya kan? Oke, tanpa selip. Kalau tanpa selip gimana? Kalau tanpa selip, seret gitu ya. Tanpa selip berarti meluncur tok P. Berarti apa? Ya EK-nya sama dengan setengah
MP kuadrat toh, nggak pakai omega, karena slip lah. Ini namanya omeganya 0. Karena ada kata-katanya tanpa slip. Nah, ini soal jebakan. Berarti EK sama dengan setengah, M-nya 8, P-nya 15 kali 15. Berarti di sini, ini ketemu 4, 4 dikalikan 15, 60, 60 kali 15, berarti 15 kali 6, 30, di sini 60. 900 ya? 900. Oke, seperti itu Mas Mbak. Untuk hari ini, alhamdulillah kita dapat lumayan banyak dan persis 1 jam persis. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada, mantap-mantap sekali. Daftar hadir hari ini. Sudah ngisi semua belum? 11/7 hari tanggal 26. Arma, mana Arma? Ada Pak. Belum ngisi absen ya? Iya belum. Ya, Dia Zahra. Dia Zahra ini kemarin juga nggak berangkat, Dia Zahra. Mana Dia Zahra? Ketua kelasnya siapa? 11/7. Saya Pak. Dinyalakan Mas, dinyalakan biar kelihatan Pak Eko. Dinyalakan kamera. Ya, Mas Anam ya. Nah itu dia gimana? Enggak. Kenapa Pak? Dia. Iya. Dia Zahra Almanda. Iya. Nanti dikasih tahu ya. Ya. Pokoknya Pak Eko tidak mau tahu ada murid Pak Eko yang nggak ikut gara-gara pulsa. Ya, nanti kalau memangnya nggak ada pulsa, nanti dihubungi Pak Eko, nanti diusahakan. Ya. Oke. Enggak, dia ini harus ini. Karena kemarin juga nggak ikut. Kemudian Giva, ada Giva? Ada Pak. Oke, ini kita matikan dulu rekamannya. Oke, nggak enak.